Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ada yang nanya kepada saya, kenapa sih Anda suka kok jadi penggemarnya Tuan Guru Bajang? Saya jawab sederhana. Jadi Tuan Guru Bajang itu terbentuknya beliau hingga saat ini tertempa dulu di masa-masa kecilnya itu dengan sangat luar biasa. Maksudnya ketika kecil beliau tidak sebagaimana orang-orang yang sangat istimewakan waktu kecilnya itu, sehingga pada saat proses pencarian jati diri beliau jalani sebagaimana dijalani oleh orang-orang yang biasa itu. Jadi kecilnya dia tidak mau diistimewakan. Bahkan tidak banyak yang tahu bahwa beliau itu adalah salah satu zuriat dari Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Seperti ada satu cuplikan video. Beliau pun sebagaimana saya dan mungkin teman-teman yang lain pernah dipukul oleh gurunya, ternyata beliau juga pernah dipukul oleh gurunya. Percaya enggak? Coba kalau nggak percaya dengarkan ini. Ada satu cuplikan. Ini dulu. Waktu saya belajar di Muallimin, ada 2 kali saya kena hukuman fisik dari guru saya. Yang pertama, Bapak Ustadz Abdul Ghafur Selong, selengseng saya diangkat. La ilaha illallah, sakitnya luar biasa. Mau nangis tapi malu kita. Kenapa selengseng saya diangkat setinggi-tingginya, sampai saya bangun dari kursi diangkat terus. Majdi, mana PR-mu, sampai diangkat terus. Sampai akhirnya saya naik di kursi Muallimin itu. Karena kalau saya diam di bawah sakitnya luar biasa, saya ikuti sampai ke atas. Guru bahasa Inggris, gara-gara saya lupa, lalai membuat PR bahasa Inggris. Kan sakit ya kalau selengseng kita diangkat. Luar sakitnya luar biasa. Yang kedua, almarhum Bapak Ustadz Saharudin, guru matematika dari Kelayu. Saya dengan teman-teman Muallimin, ya namanya kita anak muda ya, sudah jamnya, tapi kita masih main di luar, main bola, bawah sukun itu, main bola di Muallimin lama, main bola. Tiba-tiba sudah ada Ustadz Sahar di pintu. Dia bawa garisan matematika yang panjang itu. Tahu kan garisan zaman dulu itu? Panjang garisannya itu, yang dipakai garis di papan tulis itu. Dipanggil kita, maka masuklah masing-masing. Setiap yang masuk, pok. Sayangnya saya memilih yang terakhir masuk. Maka sayalah yang dipukul terakhir dan paling keras. Prak, patah garisan itu. La ilaha illallah, sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Tapi saya dan kami semua menerima itu ya, sebagai tanda sayang guru kepada kita. Oh, si kangen guru no. Setelah selengseng saya diangkat, kok gampang bahasa Inggris itu jadinya. Gara-gara selengseng itu. Setelah punggung saya dipantok sama garisan itu, kok rasa-rasanya bisa kita paham sedikit-sedikit apa sinus, kosinus apa itu macam-macam. Triangle segala macam itu, aljabar. Itu dulu. Paham nggih? Itu dulu.
Tapi hari ini Bapak-bapak Ibu, seiring dengan perkembangan kehidupan, perkembangan pendidikan, seiring dengan bahkan perubahan-perubahan nilai, maka cara yang dulu bisa dibenarkan sebagai salah satu cara untuk mendidik, entah itu ngangkat selengseng, entah tempo-tempo apa namanya itu, sedikit ya, atau tempo-tempo pak misalnya, secara fisik pada saat itu bisa dibenarkan. Katakanlah ada alasannya, karena situasi dan tatanan nilai yang ada memungkinkan. Tapi hari ini sudah berubah. Kalau sekarang tidak boleh seperti itu. Jangan ada di pendidikan NWDI ini yang menyakiti secara fisik murid-muridnya. Tidak boleh. Mau nempeleng, ngangkat selengseng, pukul, apalagi pakai penggaris, jangan. Karena apa? Dunia sudah berubah. Tetap prinsip-prinsip pendidikan ada. Yakin, ikhlas, istiqomah, mahabbah, dan segala macam. Tetapi cara-cara kita sesuaikan. Karena sekarang ada aturan-aturan hukum, ada kesepakatan-kesepakatan tentang hak asasi manusia yang juga harus kita hormati. Nah, ini contoh sederhana Bapak Ibu. Karena itu kalau sekarang misalnya kita dengar, kita lihat ada yang menyakiti, itu muridnya bisa mengadukan ke polisi, bisa ditangkap gurunya, karena ada pidana di situ. Itulah perubahan zaman. Tidak perlu kita protes, nggak perlu kita marah, tetapi kita ikuti perubahan-perubahan yang sebenarnya tidak esensial. Nilainya tetap sama. Dulu guru datang kepada kita dengan mahabbah, cinta, kasih sayang untuk mengajarkan kepada kita, plus ditambah sedikit-sedikit kalau misalnya muridnya nakal, pok, pak, pok, sedikit-sedikit. Sekarang guru tetap sama, datang kepada muridnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan, tapi tanpa melakukan sentuhan fisik atau menyakiti atau menyentuh ya, tindakan fisik apapun kepada muridnya. Saya minta ini dipahami. Paham Bapak-bapak Ibu? Paham para asatidz? Ustazahnya paham? Tidak boleh ada lagi ya, kekerasan fisik ya, dalam bentuk apapun di lingkup seluruh sekolah NWDI. Jangan. Jangan. Sesuatu yang cocok, cara teknis yang cocok zaman dulu belum tentu cocok untuk hari ini. Kita sesuaikan sesuai dengan keadaan zaman. Untuk apa? Supaya pendidikan kita tetap berjalan baik dan tidak timbul fitnah-fitnah kepada lembaga pendidikan kita. Paham Bapak Ibu? Ini saya sampaikan terakhir khusus karena memang ada beberapa kejadian di beberapa pondok pesantren. Niatnya tidak ada untuk mencelakakan, tapi karena fisik akhirnya celaka. Kemudian menjadi masalah hukum, menjadi fitnah besar bagi suatu lembaga pendidikan yang menjaga dirinya, membangun dirinya puluhan tahun, dapat fitnah hanya karena ada praktik yang lama yang seharusnya kita sudah tinggalkan karena keadaan sudah berubah, dan itu bukan merupakan nilai pokok, maka kita sesuaikan. Karena tidak berubah, masih terjadi, akhirnya lembaga pendidikan yang kena fitnah. Ini saya minta perhatian semua tingkatan. Paham? Paham Bapak-bapak Ibu? Paham para pimpinan madrasah? Paham tulab tholibat? Tidak boleh ada lagi ya, mendidik secara fisik dalam arti melakukan hukuman secara fisik kepada murid-murid kita. Mari kita cari cara-cara yang lain. Insya Allah kita tidak kekurangan cara untuk mendidik anak-anak kita menjadi insan yang baik. Itu salah satu cuplikan. Jadi terbentuknya beliau hingga sekarang itu memang ditempa begitu keras oleh termasuk guru-guru beliau. Dan beliau kan cerita tadi bahwa 2 kali beliau mungkin yang diingat oleh beliau ya, 2 kali yang
2 kali beliau dapat hukuman fisik, ya silang-siang kayak ini ya, dijewer gitu ya, kemudian dipukul pakai penggarisan yang biasa digunakan oleh guru untuk menggaris. Anda bisa bedakan teman-teman sekalian, sosok tokoh yang menjadi sangat populer, menjadi baik, lihat masa kecilnya dulu. Dan hampir semua tokoh, rata-rata tokoh-tokoh besar kita, tokoh-tokoh nasional kita, termasuk tokoh-tokoh di agama kita, kesuksesan beliau itu bukan karena semata-mata keturunan ya. Memang ya, karena selain faktor nasib ada juga faktor nasab. Tetapi yang paling banyak dan paling bagus itu bukan karena faktor nasab itu, tapi memang kita sudah beliau sudah menunjukkan bahwa beliau itu harus memulai dari beliau sendiri, bukan karena oh saya keturunan ini maka saya harus bisa. Saya keturunan ini maka saya harus diperlakukan istimewa, bukan. Tetapi karena memang setahu saya itu beliau memang waktu kecilnya itu tidak banyak yang tahu bahwa beliau itu adalah salah satu cucu dari Maulana Syekh. Itu yang saya tahu. Makanya tidak banyak, dan teman-teman beliau juga tidak banyak yang tahu bahwa beliau itu adalah keturunan dari pendiri NWDI, NW dan NBDI. Jadi gitu. Jadi mari kita berupaya menjadi kita mengidolakan orang boleh dengan cara kalau baik dia, kita lihat masa kecilnya, kita lihat perilakunya dan kita ikuti, kita teladani beliaunya. Misal Rasul dan para sahabat kan kita tahu. Dulu Sayyidina Umar misalnya, masa kecilnya, masa mudanya seperti apa sehingga menjadi orang yang sukses. Dan ketokohannya menjadi tokoh yang nomor 2 mungkin ya setelah Rasul terkait dengan pengaruhnya gitu ya di dalam perkembangan Islam di dunia. Itu teman-teman sekalian. Jadi Tuan Guru Bajang itu ya setahu saya tidak banyak yang tahu kalau beliau di waktu kecil itu adalah keturunan dari Maulana Syekh. Makanya guru-guru beliau itu kan beli cerita tadi 2 kali beliau dikasih hukuman fisik. Itu yang nanya ya. Saya bukan penggemar berat mungkin ya, tapi saya suka dengan Tuan Guru Bajang karena seperti di dalam Al-Quran itu, lima taquluna ma la taf'alun ya. Jadi beliau mengatakan apa yang beliau lakukan gitu. Beliau mengatakan apa yang beliau lakukan. Karena kalau mengatakan apa yang tidak dilakukan, lanjutan ayatnya kabura maqtan indallah. Amat besar kemurkaan di sisi Allah. Antakulu bagi orang yang berkata ma la taf'alun. Bagi orang yang berkata atau mengatakan apa yang tidak dilakukannya itu Allah murka bagi orang-orang seperti itu. Selamat berkreasi, selamat menjalankan aktivitas rutin, dan jadilah pribadi yang unggul dan jadilah diri Anda sendiri. Dan teladanilah orang-orang yang membawa kita kepada hal-hal yang baik. Insya Allah kita pun akan menjadi baik. Sekali lagi, menjadi orang besar itu jangan karena kebesaran keturunan ya. Itu beda nilainya nanti. Menjadi orang besar kata memang kita punya potensi besar untuk menjadi besar itu. Bukan karena kita keturunan orang besar. Kan iman misalnya tidak bisa diwarisi kan dari siapapun itu, tapi iman itu adalah salah satu bentuk hidayah yang
bisa semakin baik dan semakin tidak baik tergantung bagaimana potensi di dalam diri kita. Kalau kita fokuskan pada potensi yang baik-baik, maka kemungkinan semakin baiklah semuanya. Allahumma fiqh wal hadi ila syabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.